Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan saya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Office Day tahun 2021. Kepada para dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Fiska Mariani dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membawakan suatu topik bahasan mengenai skill yang harus dimiliki administrator muda guna menunjang kesuksesan di era disrupsi. Nah, era disrupsi itu apa sih? Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran akibat adanya inovasi bisnis ke taraf yang lebih baru. Ada beberapa perusahaan maju yang tumbang karena mereka tidak siap menghadapi perubahan signifikan yang datang secara tiba-tiba. Begitupun perusahaan yang masih maju, mereka semakin memperketat penjaringan para calon karyawannya, termasuk tenaga administrasi ini. Untuk itu, kita harus memiliki skill yang kuat supaya kita menjadi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dari yang saya temukan, ada 3 skill penting yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi. Yang pertama adalah technical skill. Technical skill ini adalah kemampuan dan juga pengetahuan mengenai bidang khusus tertentu. Nah, misalnya dalam bidang administrasi ini. Yang kedua adalah human skill. Human skill adalah keterampilan kita dalam berorganisasi, berkolaborasi dalam tim, juga dalam menyelesaikan tugas secara individu. Lalu yang selanjutnya adalah conceptual skill. Conceptual skill ini adalah keterampilan yang berkaitan dengan kesuksesan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari ketiga skill penting ini ada beberapa skill implementasi yang akan saya kemukakan. Yang pertama adalah sikap detail dan teliti. Kenapa tenaga kerja administrasi ini harus detail dan teliti? Karena memang pekerjaannya membutuhkan ketelitian yang lebih dari yang lain. Nah, untuk itu sikap detail dan teliti ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kesalahan dalam menginput data. Yang kedua adalah interpersonal. Nah, interpersonal ini adalah kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas dengan baik secara individu maupun secara tim. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini bukan hanya untuk administrator tapi memang setiap orang. Nah, kedisiplinan ini dibutuhkan oleh tenaga administrator karena berkaitan dengan ketepatan dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu, sehingga hal tersebut akan mengefektifkan waktu dalam menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya adalah kemampuan menulis yang baik. Tenaga kerja administrator ini harus memiliki kemampuan menulis yang baik karena pekerjaannya tidak jauh dari tulis menulis. Nah, misalnya surat menyurat. Yang selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini memang perlu karena berkaitan dengan kemampuan menulis tadi ya. Misalnya dalam surat menyurat. Surat menyurat kan merupakan suatu bentuk komunikasi tertulis, sehingga tenaga administrasi ini perlu memiliki komunikasi yang baik. Selanjutnya adalah manajemen waktu yang baik. Tenaga kerja administrasi ini perlu memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik karena tugas mereka ini sangat banyak, sehingga apabila mereka memiliki kemampuan tersebut, pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka yang banyak itu akan lebih terorganisir. Selanjutnya adalah kemampuan dalam mengoperasikan software. Pekerjaan mereka kan terjun ke dalam aplikasi dan software tertentu, sehingga apabila mereka paham dalam software tertentu, software yang mereka gunakan, nah apabila suatu saat terjadi kesalahan atau error, mereka mampu menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima. Kenapa? Karena misalnya dalam surat menyurat tadi ya, ada seorang klien yang ingin bekerja sama tapi mereka masih ragu. Nah, tenaga administrator ini berperan untuk menghilangkan rasa ragu dari klien tersebut, karena apabila mereka memberikan pelayanan prima,
klien yang tadinya ingin kerjasama dengan kita tapi masih ragu, mereka tidak akan ragu lagi dan akan menjalin kerjasama dengan kita. Nah, yang selanjutnya adalah peka terhadap perubahan. Kenapa? Ini bukan hanya harus dimiliki oleh seorang manajer ya, namun administrasi pun perlu, karena mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman supaya tidak tersingkir oleh generasi yang lebih kreatif dan inovatif. Wah, ternyata banyak ya skill yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi ini. Untuk itu, kita harus melatih skill-skill yang ada di dalam diri kita untuk membuat diri kita ini terampil sehingga dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.